Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah. Karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan ceramah singkat ini. Semoga dalam ceramah ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dia pasti gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bagaimana kita tidak gembira sedangkan datangnya bulan Ramadan membawa keuntungan yang berlipat-lipat, karena datangnya Ramadan adalah karunia Allah, bahkan karunia yang spesial. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah, silahkan kalian bergembira, karena sesungguhnya karunia Allah lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Seandainya manusia diberikan bertriliun-triliun kekayaan, lalu dia kehilangan kesempatan menikmati Ramadan, maka tidak ada harganya triliunan kekayaan dibandingkan dengan hilangnya kesempatan dia untuk menikmati Ramadan. Keagungan Ramadan cukuplah kita menyebutkan dua hadis yang sahih. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahu ta'ala. Rasul kita yang mulia Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu jahim neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis riwayat An-Nasa'i. Telah datang pada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian bulan ini berpuasa, yakni bulan yang Allah katakan untuk pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di dalamnya para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah diharamkan kebaikan yang sangat banyak. Dalam hadis ini paling tidak ada 8 poin Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita semua. Yang pertama yaitu kabar tentang datangnya Ramadan. Telah datang kepada kalian Ramadan. Pengkabaran ini agar setiap mukmin gembira karena dia bertemu bulan yang spesial dan istimewa. Agar setiap mukmin dia memiliki persiapan khusus untuk dia benar-benar memakmurkan dengan puasa di siang hari dan sholat di malam hari, dan dengan amal-amal soleh yang dia siapkan. Yang kedua, bulan ini adalah bulan yang sangat barokah karena keberkahannya melimpah. Kebaikannya melimpah, di antara kebaikannya yaitu dilipat-lipat gandakan pahala di bulan ini Ramadan. Dan tentu bagi pedagang akhirnya dia sesuatu yang sangat menjanjikan, sangat membuat tertarik jiwanya, karena pedagang akhirnya yang mereka orientasi keuntungan adalah kampung akhirat. Yang ketiga, Allah memuliakan bulan ini dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Puasa yang memiliki sekian banyak faedah, keuntungan, dan keutamaan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga agar hamba-hamba Allah memiliki harapan yang besar untuk menjadi penghuni surga. Agar hamba-hamba Allah mereka berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk beribadah. Yang kelima, ditutup oleh Allah
pintu neraka agar hamba Allah mereka menghentikan maksiat, agar hamba Allah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dan setan dibelenggu sehingga Allah membantu mengurangi keberadaan para penjahat yang akan menghantarkan pada kejahatan, di antaranya setan, sehingga setan tidak akan leluasa di bulan Ramadan. Yang ketujuh, bulan ini ada kebaikan malam yang lebih baik dari 1000 malam, yang senilai dengan 83 tahun 4 bulan. Dan penegasan yang ke-8, penegasan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa dihalangi oleh Allah, diharamkan dan terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar secara khusus dan kebaikan Ramadan secara umum, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang banyak. Hadis yang kedua, hadis yang sahih, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahu ta'ala, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi kita yang mulia menyatakan, pada awal malam bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu, pintu neraka ditutup, tidak ada pintu-pintu neraka yang dibuka, tidak ada satupun yang ditutup, tidak ada pintu surga yang ditutup. Kemudian Allah menyeru, wahai penggemar kebaikan, rauplah sebanyak mungkin. Wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu. Allah pun memberikan pembebasan dari neraka bagi hambanya, dan itu terjadi setiap malam. Semenjak awal malam pertama dari bulan Ramadan, pertama, gembong-gembong setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua pihak neraka yang jumlahnya 7, semuanya ditutup oleh Allah taala dan tidak satu pun pintu yang dibuka. Ketiga, pintu surga yang jumlahnya 8, semuanya dibuka, tidak ada satupun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wahai orang-orang yang berambisi dengan kebaikan, wahai para penggemar kebaikan, sebutlah datangnya Ramadan, berlomba-lomba kita di bulan Ramadan, meraih kebaikan Ramadan. Wahai para penggemar keburukan, pencari keburukan, hentikanlah, berhentilah, bertobatlah, dan jadikan Ramadan titik balik Anda untuk menjadi orang-orang yang baik. Yang kelima, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu Allah adakan setiap malam. Dua hadis ini tentu memberikan janji-janji yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana dia tidak akan gembira? Surga dibuka seluas-luasnya dan tidak ada yang ditutup oleh Allah Ta'ala. Neraka ditutup pintu oleh Allah Ta'ala dan tidak dibuka oleh Allah Ta'ala. Setan mereka dibelenggu Allah Ta'ala sehingga akan kebebasan mereka. Kemudian Allah membuka pintu rahmat seluas-luasnya. Allah mengadakan pembebasan dari neraka semenjak awal Ramadan, sehingga setiap mukmin dia akan berharap besar dia memasuki di antara daftar orang-orang yang dibebaskan dari neraka jahanam. Ini semuanya merupakan kabar gembira, sehingga seorang mukmin pasti gembira dengan datangnya bulan Ramadan dan kegembiraan awal kebahagiaan kita, dan kemudian kita melangsungkan segala amaliyah di bulan Ramadan. Wassallallahu nabiyya Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian ceramah singkat yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.